Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina Indah Puspitasari. Di sini saya akan mereview sebuah film, di mana film ini merupakan edisi dari serial Ekspedisi Indonesia Biru, yang merupakan salah satu proyek tim Watchdog untuk menggambarkan keadaan Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dan judul film yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah Sexy Killers. Film ini diawali dengan perjalanan ke Kalimantan pada awal Oktober tahun 2015, lebih tepatnya ke daerah Borneo. Di wilayah pinggiran Samarinda, Kalimantan bagian timur, bisa kita lihat bahwa sebagian petani di daerah tersebut telah hidup bertetangga dengan pertambangan batu bara selama bertahun-tahun. Dan akibat dari adanya pertambangan di daerah tersebut, bisa kita lihat bahwa kini air bersih telah menjadi sesuatu yang langka untuk didapatkan bagi masyarakat sekitar. Banyaknya pegunungan yang dulunya menjadi tempat air bersih mengalir ke wilayah pemukiman warga, kini telah menjadi tandus akibat dari adanya kegiatan pertambangan batu bara di wilayah tersebut. Dan dengan adanya pertambangan batu bara ini, banyak masyarakat, khususnya para petani, yang mengeluh akibat adanya pertambangan batu bara di wilayah mereka. Di dalam film ini, kita bisa lihat bahwa dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat akibat adanya kegiatan pertambangan batu bara, membuat sejumlah masyarakat melakukan tindakan protes. Tapi naasnya, bukannya mendapatkan empati, malah justru mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan karena alasan mengganggu operasional pekerjaan perusahaan. Sejak saat itulah, tidak ada lagi masyarakat yang berani untuk melawan, dan semenjak itu pula, perusahaan pun semakin menjadi-jadi dalam menguras dengan leluasa hasil bumi untuk pertambangan batu bara mereka. Bisa kita lihat juga salah satu dampak negatif dari pertambangan ini adalah adanya bekas galian tambang batu bara yang belum direklamasi, di mana bekas galian yang menyerupai danau ini telah banyak memakan korban dari masyarakat setempat. Dan naasnya lagi adalah pihak perusahaan dan pemerintah tampak tidak peduli akan hal tersebut. Dan di film ini juga bisa kita lihat bagaimana dekatnya kegiatan pertambangan dan juga pemukiman warga, bahkan fasilitas umum, memberikan dampak yang sangat buruk di mana terjadi banyak kerusakan akibat kegiatan pertambangan batu bara di wilayah tersebut. Bahkan banyaknya masyarakat yang terpaksa harus mengungsi dari daerah mereka akibat wilayah pemukiman tempat tinggal mereka pun ikut terancam. Bahkan seharusnya jarak antara lokasi pertambangan dan juga pemukiman warga atau fasilitas umum itu harus sekitar 500 meter, akan tetapi perusahaan dari pertambangan batu bara tetap tidak mematuhi aturan tersebut. Bahkan di film ini kita bisa lihat bahwa dampak dari kegiatan pertambangan ini tidak hanya berdampak pada wilayah daratan saja, karena terkadang tongkat pengangkut batu bara pun juga kerap kali melintas di wilayah perairan tempat wisata di Karimun Jawa, bahkan di mana sebagian perairan tersebut masuk ke dalam kawasan taman nasional yang dilindungi. Dan seringkalinya para tongkang pengangkut batu bara ini, apabila mengalami kendala saat beroperasi, mereka akan parkir dan membuang jangkar mereka di wilayah perairan tersebut. Dan juga seringkali tumpahan batu bara yang ada jatuh ke bawah laut, merusak ekosistem yang ada di dasar bawah laut. Salah satunya adalah hancurnya terumbu karang akibat dari tumpahan batu bara yang ada. Tidak jauh dari wilayah tersebut, telah dibangun sebuah pembangkit tenaga listrik uap atau PLTU yang akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara di daerah Batang yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan adanya pembangunan PLTU ini,
Tentunya tidak luput dari adanya penolakan dalam pembangunan PLTU karena banyaknya pemukiman masyarakat yang termakan akibat pembangunan PLTU ini dan meresahkan bagi masyarakat. Berdiri, lah anakku kok digomblani ringgi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan gara-gara wong sing pinter kuwi gununge didol, dong ora mikir. Lah kok ape segera ditanduri wesi. Dinggone PLTU pabrik pirang-pirang. Salat ya Allah Gusti muga-muga aja PLTU berdiri. Nah berdiri kok aku diusir tekan ndi. Kuwi wis wetan PLTU kulon PLTU mana dipikir Indonesia kuwi wis entek tanah kisik bakale. Dinggone PLTU kabeh. Sampai mak bojone aku ki asli demi Allah Indonesia iki ya Allah Gusti mati wingi iki mancal donya Pak tolak PLTU Pak mancal donya ki asli kok ora mikir malah kebuti PLTU ya Allah Gusti kaya apa rasane ditutup. Dan di dalam film ini kita bisa lihat kembali bahwa PLTU juga berkembang ke wilayah Bali, di mana dengan adanya pembakaran batu bara yang untuk diambil panas dan uapnya justru malah mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang dapat mencemari udara yang bisa bertebaran ke wilayah perairan, pertanian, bahkan ke paru-paru masyarakat. Dan tentunya hal ini sangat membahayakan keselamatan manusia dan juga lingkungan. Jika dilihat dari film dokumenter Sexy Killer ini, kita bisa melihat masalah ini menggunakan dua perspektif, di mana yang pertama adalah neoliberalisme dan juga perspektif kritis environmentalisme. Di mana perspektif neoliberalisme ini memandang dan mendukung tentang kebebasan individu dalam dunia ekonomi politik global, dan juga perspektif ini merupakan redefinisi dan juga kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori neoklasik dalam mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Hal ini sebagaimana dengan fakta yang ada bahwa perusahaan tambang batu bara bebas melakukan kegiatan tambangnya bahkan berafiliasi secara luas. Dan bisa kita tinjau juga bahwa dengan banyaknya jumlah lubang bekas tambang yang mana menurut aturan lubang bekas tambang ini seharusnya ditutup kembali atau direklamasi, bahkan perusahaan telah diminta untuk menyetor sejumlah uang jaminan untuk biaya reklamasi. Namun ini bukan semata-mata tentang perusahaan yang melanggar aturan atau korupsi uang jaminan, melainkan juga masalah aturan pasca pertambangan sendiri yang juga sudah bermasalah. Dalam perspektif neoliberalisme juga membatasi campur tangan pemerintah dalam hal kegiatan mereka. Hal ini sebagaimana bisa dilihat bahwa pemerintah setempat bahkan pemerintah pusat sekalipun tidak terlalu menanggapi keluh kesah dari masyarakat akibat adanya kegiatan pertambangan tersebut dan bahkan pemerintah hanya menghiraukannya saja. Selanjutnya yaitu perspektif kedua yaitu environmentalisme, di mana perspektif ini memperhitungkan dampak terhadap masalah lingkungan dan juga kelestarian lingkungan. Ada berbagai kekhawatiran dari perspektif ini terbagi dua, yaitu yang pertama dari addition, pencemaran tanah, air, dan udara akibat aktivitas ekonomi. Dan yang kedua adalah depletion, di mana di sini merupakan aktivitas ekonomi yang menguras sumber daya alam yang tak terbarukan. Seperti halnya dalam kegiatan pertambangan batu bara ini yang sangat memberikan dampak buruk tidak hanya bagi kehidupan masyarakat sekitar, tetapi juga terhadap masalah lingkungan. Banyaknya gunung yang menjadi sumber mata air bersih di daerah Kalimantan tersebut kini tandus akibat pengerukan terus-menerus oleh perusahaan tambang untuk diambil hasil buminya, yang kemudian menyebabkan air bersih kini susah didapat di wilayah tersebut. Bahkan tidak hanya di wilayah daratan saja, tapi imbas dari pertambangan ini terus ke dasar lautan. Akibat kerap kalinya tumpahan batu bara jatuh ke laut, merusak ekosistem lautan. Dan jangkar-jangkar dari pengangkut batu bara yang kerap kali dibuang juga merusak keindahan terumbu karang yang ada. Selain itu, pertambangan ini juga berdampak terhadap pencemaran udara akibat adanya pembakaran batu bara di PLTU, di mana mereka membakar batu bara untuk diambil panas dan uapnya, yang kemudian justru malah mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat dan juga lingkungan.
Dan itulah tadi hasil review film dari saya yang berjudul Sexy Killers, yang saya kaitkan dengan perspektif yang ada di ekonomi politik global, yaitu perspektif neoliberalisme dan juga perspektif environmentalisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.